Berarti gimana sih ceritanya hari Minggu ke gereja gitu ya? Sekolah Minggu pasti ya waktu itu ya? Minggu. Terus kalau di rumah berarti sholat sama mama gitu ya, diajarin doa gitu ya. Nah, rasanya gimana tuh? Bingung, capek atau biasa aja? Capek, bingung, terus nggak ada arah kan. Terus kayak misalnya gini, kalau papa lagi berlayar, mungkin aku nggak papa lebih bebas. Karena memang satu sisi kan aku takut gitu sama papa juga gitu. Maunya ikut papa. Karena saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam video ini seorang ibu menyampaikan kesaksiannya yang mana sebelumnya waktu masih kecil, dia pernah menganut dua keyakinan atau dua agama yaitu Islam dan Kristen. Kenapa seperti itu? Karena kedua orang tuanya beda agama. Jadi dia sering ke gereja dan juga sering ke masjid. Berarti dia menerima dua ajaran. Nah, sehingga dengan demikian ya tentunya ini adalah hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena bapaknya yang Kristen menghendaki supaya semua anak-anaknya itu menjadi Kristen. Dan mamanya yang Islam menghendaki juga supaya semua anak-anaknya itu menjadi Islam. Tapi luar biasa bahwa ibu ini boleh memilih untuk menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tentunya ya Tuhan sendiri yang memilih, yang menetapkan, memanggil beliau. Semoga kesaksian ini dapat memberkati kita dan selamat menyaksikan. halo semuanya, saya Afia. Saya lahir di Jakarta. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Mama saya dari Betawi dan pastinya Muslim. Papa saya Ambon dan dia Kristen. Saya punya adik satu cowok yang ya mungkin kalau ya ada yang tahu pasti aku berdua terus lah. Itu dia adik. Ya. Wow, jadi berdua ya? Ya, berdua. Baik, Afia tadi udah cerita ya, mama itu seorang Muslim dan Betawi juga ya. Nah, papa seorang Kristen dan dari Ambon. Bagaimana sih kehidupan keluarga sehari-hari dan dengan latar belakang iman yang berbeda ya, pada waktu itu dua agama begitu ya. Ada yang memeluk agama Kristen, ada yang memeluk agama Islam. Bagaimana keadaannya pada saat itu? Kalau sebenarnya keadaan sehari-harinya normal biasa, harmonis, nggak ada masalah ya. Iya. Tapi mungkin karena dua-duanya itu sama-sama kuat, mama dari keluarga yang memang kuat juga, terus papa mungkin dengan pendiriannya dan keyakinannya juga kuat kan. Jadi memang dua-duanya mau anak-anaknya ikut mereka masing-masing. Cuman yang aku tahu itu dulu papa itu maunya anak-anaknya ikut papa. Tapi ada satu sisinya mama juga yang diem-diem, dia tuh juga maunya anaknya ikut mama kan. Jadi akhirnya kita jalanin dua-duanya. Kalau ada papa aku sama papa, kalau papa nggak ada aku sama mama. Jadi dua-duanya kadang-kadang ke gereja gitu maksudnya? Iya. Kadang-kadang ke masjid gitu? Dan melakukan ritual ibadah dua-duanya juga gitu ya? Iya, dua-duanya. Wow. Nah, waktu itu apa Afia nggak bingung gitu dengan adik? Sebenarnya aku dari kecil itu maunya ikut papa. Oh. Tapi karena lebih sering sama mama kan. Tapi yang namanya anak ya, dari mama papa juga akhirnya aku belajar gitu. Mungkin yang dibilang bisa itu enggak gitu. Emang yang satu iman itu penting gitu. Nah, satu sisi pengen ikut papa memang, tapi aku nggak enak sama mama kan. Jadi akhirnya aku jalanin dua-duanya. Kalau bingung ya pasti bingung. Pasti bingung dan ada yang membingungkan kayak nggak ada juga arah ya? kan. Iya. Dua-duanya beda gitu. Dua-duanya dijalanin, ini aku mau kemana gitu. Nah, kalau papa mama gimana hubungannya? Kan karena imannya juga berbeda tadi, maksudnya bukan hubungan relation rumah tangga ya, tapi pada saat mereka menjalankan itu juga dua iman gitu, gimana kah? Apa nggak ada kebingungan juga gitu? Papaku kerjanya lepas pantai, jadi 2 minggu sekali baru pulang kan. Nah, jadi kalau nggak ada papa, anak-anaknya ikut nih, semuanya sama mama gitu. Tapi kalau ada papa, nah mungkin kalau menurut aku juga, aku sadar tuh udah gede ya, mungkin doanya papa ya. Jadi dia pengen keluarganya itu bareng. Jadi waktu kecil mama tuh suka diajak ke gereja, alasannya papa buat nemenin anak-anak. Oh.
caranya mungkin gitu ya, Iya. gitu. Terus akhirnya memang dari situ juga akhirnya mereka jalaninnya begitu. Dan kalau papa, aku lihatnya dia nggak suruh anaknya ABCD, tapi dia yang ngerjain biar anaknya lihat. Lebih kayak gitu. Jadi makanya dia jadi contoh lah ya, gitu. Kalau ya bingung banget waktu itu. Jadi sempat menjalani kehidupan dua agama ini sampai usia 12 tahun Sampai gitu ya. 12 tahun. Nah, prakteknya sehari-hari ya begitu gitu ya. Kadang ikut papa, kadang ikut mama. Adek juga begitu? Ya sama, cuman kalau adek tuh nggak terlalu yang lebih cuek lah, gitu. Jadi aku lebih banyak gitu. Dan sampai aku 12 tahun tuh papa nggak tahu kalau aku selama ini ikut mama. Oh gitu. Iya, jadi ada Apa ada perjanjian nggak waktu itu papa mama? Jadi kalau misalnya kan ada tuh yang katanya yang kalau yang laki-laki ikut mamanya, kalau yang perempuan ikut papanya atau kebalikannya, nggak ada perjanjian begitu ya? Perjanjian nggak ada, tapi yang aku tahu papa maunya semua ikut papa, gitu. Tapi ya itu dia, ya namanya manusia ya. Orang tua yang satu maunya ada yang mau gitu. Karena aku inget banget waktu masih mama belum bertobat, terus mama tuh pernah bilang sama aku gini, kalau mama meninggal, kamu ikut Nyanya ya. Nenek manggilnya Nyanya nih, karena orang Betawi. Ikut Nyanya, emang kenapa mah? Kalau ikut papa masuk neraka. Jadi ada komentar seperti itu juga ya dari mama ya. Iya, walaupun mama kelihatannya diem gitu ya, iya, nggak maksa iya, gitu, tapi bergerilya di belakang ternyata. Makanya aku bilang kalau yang namanya beda agama tuh udah nggak mungkin lah gitu, karena pasti satu-satu tuh pengen tarik-tarik gitu, ya, tarik-tarikan ya. Nah, berarti gimana sih ceritanya hari Minggu ke gereja gitu ya, sekolah minggu pasti ya waktu itu ya. Minggu. Terus kalau di rumah berarti sholat sama mama gitu ya, diajarin doa gitu ya. Nah, rasanya gimana tuh? Bingung, capek atau biasa aja? Capek, bingung, terus nggak ada arah kan. Terus kayak misalnya gini, kalau papa lagi berlayar, mungkin aku nggak papa lebih bebas. Karena memang satu sisi kan aku takut gitu sama papa juga gitu, maunya ikut papa. Karena kalau misalnya bulan puasa nih, contohnya, itu aku sering banget kayak bulan puasa aku lagi sholat kalau kita tahu nih papa mau pulang kapan. Terus, mah nih hari ini papa pulang nggak ya? Nggak tahu. Jadi sholatnya nggak usah jauh-jauh, tarawih kan. Oh gitu. Terus berapa kali tuh misalnya aku lagi sholat, papa pulang, kan adekku nggak pernah kan. Dia teriak dari luar. Nona, papa pulang. Semua supaya tuh yang tahu yang di dalam ya. Semua tuh yang lagi sholat kan biasanya kalau di masjid cewek cowok dipisahkan. Yang cewek langsung nengok semuanya. Oh gitu. Iya, terus aku langsung lepas mukena ya kan. Terus aku titip sama tetangga. Nah sekali aku pernah lagi di rumah nenek, ya kan begitu. Terus kejadian yang kayak gitu juga. Papa pulang. Papa dateng. Oh papa dateng. Karena kan aku di rumah nenek kan. Nggak jauh ya? Rumah nenek mungkin kayak 20 menit lah gitu. Okay. Terus jadi biasanya kalau kayak gitu aku ngindarnya nginep. Nah mama suruh kayak kamu main di sana biar bisa sholat kan, bisa puasa gitu. Terus papa dateng, nah aku buka gitu, aku bilang sama sepupu gitu ya, sama tante gitu. Terus aku dimarahin sama tante-tanteku. Ngapain kamu lepas? Biarin aja papa kamu tahu. Gitu. Cuman aku bilang nggak mau ntar dimarahin gitu. Nah di situ kan jadinya bingung kan. Satu sisi aku nggak enak sama papa, satu sisi lagi ya ada mama juga gitu, ya. Iya gitu. Yang mendorong juga untuk itu ya. Walaupun Afia jadi agak apa ya? Bukan sebenarnya kalau aku bilang sih bukan takut ya, karena ngikutin papa tuh, karena lebih ngelihat teladan kali ya dari papa yang memang kok ya benar gitu ya. Iya dan dari kecil jadi kayak ada aku ketertarikan juga. Iya gitu lebih kayak aku waktu itu mungkin belum ngerti ya, tapi kayak aku lebih struknya di sini deh gitu. Iya. Cuman ya karena mama nggak bisa nolak. Iya nggak bisa nolak. Iya. Nah setelah itu akhirnya mama mengalami pertobatannya, bisa menerima Tuhan Yesus gitu ya. Bisa cerita sedikit? Itu aku kelas 3 SD. Aku ingatnya papa lagi kerja di luar kota. Terus aku sakit. Papa pulang akhirnya. Terus nggak lama dari itu aku ingat mama bilang kalau mama mau terima Tuhan Yesus kan. Setahu aku ya sempet tuh papa nggak mau karena ini tuh agama loh gitu. Jangan dimainin gitu. Kalau emang kamu mau ya maksudnya jangan karena dia gitu. Belajar aja dulu gitu.
Nah itu menurut aku juga karena memang mama juga mau bertobatnya juga karena yang suka diajak-ajak itu loh, sama papa kan suka diajak kan. Iya, Jadi dia ke denger, gereja ya, iya ke nemenin gereja. anak-anak gitu Iya alasannya gitu. tadi ya. Iya, terus dia denger, dia waktu itu kebetulan papa suka datang ke Yusuf Roni gitu. Jadi dia kasih tahu mama, ini ada loh yang dari Muslim tuh gini. Nah, memang saat itu aku seneng ya, karena akhirnya tuh bareng gitu. Tapi saat itu aku bilang sama mama gini, aku ya udah mah aku mau pindah jadi Kristen aja gitu. Tapi sama mama nggak boleh. Oh, tetap nggak boleh tapi. Katanya dia bilang gini, nanti alasannya apa tuh? kamu belum ngerti. Oh, oke. Kalau kamu udah besar boleh iya. gitu. Jadi kamu ya udah, maksudnya ya tetap jalanin dua-duanya akhirnya kan. Aku bersyukur juga ya, maksudnya gini, mungkin mereka ngajarinnya akhirnya ini tuh keputusan sendiri dan ini bukan main-main ya. Jadi waktu mama digituin mungkin nolongin gitu ke aku juga. Terus aku bilang oh ya udah, jadi aku sampai kelas 6 SD aku masih tetap tuh kalau sore ngaji di sekolah, les ngaji, itu masih tetap ngejalanin kayak gitu. Masih tetap dua agama itu dua tadi agama, ya. iya. Apa sih dampak pertobatan mama bagi keluarga khususnya buat Afia sendiri? Banyak ya. Kalau misalnya dampaknya, karena akhirnya aku ngelihat juga maksudnya ya Tuhan itu beneran hidup gitu. Dan dulu mungkin aku cuma percaya ya emang Tuhan Yesus Tuhan. Udah gitu. Tapi dari pertobatannya mama, terus apa yang dia lakuin, terus jadi teladan yang tadinya cuma papa, akhirnya dua-duanya, akhirnya aku lihat emang beda banget. Dan aku sempat bilang sama mama kan, kita tuh suka sharing ya, sampai sekarang gitu kan. Terus mama suka bilang sama aku misalnya kayak, mama seneng lihat kamu sekarang gitu kan, apa namanya, imannya bertumbuh gitu. Terus akhirnya aku ngerasa itu bukan karena aku gitu, tapi aku bilang sama mama, tahu nggak ini tuh buahnya mama, aku bilang. Karena mama itu jadi teladan, nah ini yang mama hasilin, bukan karena aku bilang. Mungkin ya anak muda ya, anak muda dengan kehidupan yang sekarang kayak begini, kayaknya kalau ikut Tuhan banget kayaknya ya beda banget, kayak kuno atau apa gitu. Tapi karena mamanya nggak berhenti buat doa, berhenti buat ini, ya ini buahnya, aku bilang. Jadi emang dampaknya tuh ya kayak gini, aku bilang gitu. Sebandel-bandelnya aku, tapi aku balik lagi, aku bilang gitu. Jadi emang dampaknya itu besar banget gitu. Sampai aku yang sekarang. Wow, doa seorang ibu ya. Iya benar. Dan Tuhan dengar. Nah, Afia setelah mama bertobat, dan Afia masih sempat menjalani dua agama dulu kan setelah mama bertobat. Akhirnya mantap di usia 12 tahun Afia ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Aku udah yakin banget kan mama bertobat, aku 3 SD. Terus waktu kelas 4 SD tuh ada adiknya mama yang bertobat juga. Nah itu aku makin yakin gitu, karena kesaksiannya dia juga buat aku ya emang beneran Tuhan Yesus Tuhan lah gitu. Dan waktu aku lulus SD 12 tahun, aku bilang sama mama, aku gak mau lagi ngejalanin yang itu, aku bilang gitu. Aku maunya yang Kristen aja gitu. Dan mungkin waktu SD itu, SD ku tuh seberang rumah nenek kan. Dan rata-rata satu sekolah tuh saudara semua kan, banyak kan. Jadi kayak mungkin saat itu mama juga belum berani kan. Jadi aku bilang kan aku SMP pindah jauh sekolahnya, jadi aku mau Kristen aja, aku bilang gitu. Ya kalau mau ketahuan mah ketahuan aja lah gitu ya kan. Udah pasrah juga ya udah pada pasrah saat gitu itu ya. Cuman aku bilang aku nggak mau, aku mau Kristen aja gitu. Nah kira mama ya udah sekolahnya jadi Kristen. Oh dipindah ya karena masuk SMP kan. Iya pindah. Karena tadinya SD-nya depan rumah oma ya, nenek ya tadinya ya. Nah nenek. Akhirnya Afia dibaptis di usia 17 tahun. Apa yang membuat Afia mantap? Pokoknya ambil keputusan memang ini nih agama yang saya mau anut dan saya mau taati gitu. Apa tuh? Dari yang aku 12 tuh aku sempet diusir sama nenek. Jadi waktu itu aku inget lebaran. Jadi biasa kita semua lebaran kan kumpul bareng biasa lah ya. Mama udah pulang ke rumah dan biasanya kita habis lebaran tuh main. Semua ponakan, tante gitu semua main. Kumpul ya.
kita ke mall gitu ya. Pulang dari situ main balik lagi ke rumah nenek kan. Hujan lah kondisinya. Tiba-tiba nenek tuh bilang, dia ngapain di sini, suruh pulang aja. Gitu. Terus habis itu ada tanteku bilang, biarin sih orang mau main gitu. Terus dia bilang, enggak, saya malu punya cucu kayak dia gitu. Terus, nah adikku kan cowok ya mungkin lebih yang cuek, dia bilang udah pulang aja gitu. Aku pulang jalan ya nangis ke rumah kan. Sampai rumah, mama sama papa ada di rumah terus nanya kenapa. Terus aku cerita, terus papa bilang kan di situ apa? Ya udah nggak apa-apa katanya. Kita doain aja katanya gitu. Saat itu aku ngerasa memang aku mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan ya. Tapi aku belum ngerti tuh sampai di tahap yang harus aku nggak ngapa-ngapain loh. Ini cuman pilih agama doang gitu ya kan. Tapi kok aku harus diusir gitu loh. Terus papa bilang nggak apa-apa, doain aja gitu, ampunin gitu kan. Terus akhirnya aku setelah kejadian itu 2 tahun kemudian memang kita nggak ketemu sama sekali. Sama nenek? Ya. Wow. Karena memang nggak boleh, ya kan. Terus yang sedihnya itu sebenarnya aku sama pupu-pupu kan deket banget, jadi nggak ketemu kan. Nggak ada waktu untuk ngumpul ya? Iya gitu, dan nggak boleh karena mereka nggak mau. Karena mereka dilarang juga. Iya, di luar di rumah nenek juga pokoknya nggak boleh ketemu gitu ya? Gitu. Terus akhirnya setelah udah mereka boleh, akhirnya aku makin ngerti lah. Tapi kan dari perjalanan itu sampai yang aku baptis, aku belajar tuh. Maksudnya gimana memang ikut Tuhan tuh nggak cuma ikut doang, ada proses penolakan, ya kan, ada pikul salibnya tuh lain-lain gitu kan. Jadi dari situ aku bilang kayaknya aku udah waktunya gitu. Terus papa juga sempat bilang kalau mau baptis harus belajar dulu gitu. Dan kebetulan baptisnya juga di diaspora kan? Ya, di GKRI diaspora ya. Iya, di GKRI diaspora. Terus juga. Akhirnya ikut katekisasi dulu dua-duanya. Terus aku pikir ya. Dua-duanya tuh bersama dengan adekku. Adik. Oke. Terus aku mikir juga, iya nih, aku mau ambil keputusan di umur 17 tahun gitu. Dapat KTP tapi identitas baru gitu. Yeah. Pikiran aku gitu kan. Ya udah akhirnya aku minta dibaptis. Terus akhirnya dibaptis di sini. Dibaptis di sini berdua dengan adik ya. Iya. Nah, komentar papa mama apa pada waktu itu setelah kamu dibaptis? Papa mama nemenin ya? Iya, nemenin. Pasti ya seneng banget lah. Seneng banget karena kan terharu ya. Iya, terharu ya. Gitu loh, anak-anaknya berani mengambil keputusan itu. Dan gitu akhirnya kan. Satu keluarga jadi punya satu agama yang tadinya dua ya. Iya, setelah betul. Sekian lama bingung gitu ya. Iya betul. Seperti nggak ada pegangan malahan. Iya, nggak terarah. Nah, tapi pada tahun 2002 papa meninggal dunia. Dan seminggu kemudian Afia mengalami peristiwa rohani yang kuat gitu ya. Dan itu menguatkan iman Afia malahan. Apa yang terjadi ya pada waktu itu? Papa meninggal 2002, iya benar. Aku baru 1 minggu kuliah. Baru 1 minggu kuliah. Dan aku ingat banget tuh malam sebelum papa meninggal, aku deket banget sama papa kan. Dia tuh ngomong banyak, kasih pesan banyak banget. Ya kan? Sebelum meninggal? Malamnya. Oh, malamnya? Malamnya persis gitu. Jadi kayak emang mau pergi. Kayak contohnya misalnya dia bilang, jagain adik ya gitu. Terus jangan sakitin mama gitu. Terus dia bilang lagi, kalau kamu punya kesempatan keluar negeri, pergi sejauh mungkin. Tapi kan saat itu aku mikir, ya mana aku bisa ya? Gitu kan. Maksudnya aku bukan orang pemberani yang menurut ya yang kayak sekarang gitu ya kan. Aku sempat bilang sama papa ya, enggak, kamu sendiri gitu. Terus nanti semua papa bilang sama mama izinin gitu. Besoknya papa meninggal, aku juga nggak tahu karena dalam keadaan sebenarnya sehat kan. Waktu papa meninggal, cuman satu pertanyaan yang aku tanya sama mama, "Mas, sekolah aku gimana?" Mama jawab, "Ada Tuhan Yesus," katanya gitu. Setelah itu aku ya udah kayak sebenarnya mau dibilang marah sama Tuhan enggak, tapi kayak Tuhan kok gini ya gitu. Maksudnya aku baru loh gitu kan. Terus mama itu nggak pernah kerja kan, nggak ada yang punya penghasilan tetap gitu loh. Aku mikir ini ke depannya gimana gitu kan. Terus aku masih nggak apa-apa. Nah, seminggu kemudian ternyata keluarga mama tuh masih mencoba untuk menarik kita kembali. Setelah tahu papa meninggal. Gitu. Iya, setelah seminggu papa meninggal, mereka panggil aku sama adikku kan, diajak pergi makan lah gitu. Ya aku pikir tuh ya biasa aja gitu. Setelah lagi pergi makan, pulangnya diajaklah pulang ke rumah nenek.
ditanya, kamu mau balik lagi nggak gitu. Terus aku bilang, hah, balik lagi gimana? Aku bilang gitu, kan aku udah Kristen gitu. Terus mereka bilang, ya iya kamu balik lagi gitu. Terus aku bilang, boleh minta apa aja sama aku bilang gitu, aku nurut, tapi jangan yang satu itu, aku bilang gitu. Terus nenekku bilang gini, aku ingat dia bilang, kamu cucu yang paling saya sayang, karena kamu diantara semuanya yang paling taat gitu loh. Karena kayak sholat aku tuh rajin gitu loh, ya kan, dia tahu gitu kan. Dan kenapa kamu harus pergi gitu, harus pindah. Nah waktu lagi ditanya itu ya Kak, itu aku ngerasa aku tuh ngomongnya gemeteran. Aku kayak ada di angin. Anginnya itu kenceng banget sampai aku gini, dalam hati aku gini, ini aku doang yang ngerasain anginnya atau semuanya? Kok semuanya nggak ada yang ngerasa kedinginan, karena aku kedinginan banget. Tapi aku percaya itu Roh Kudus, karena aku lancar ngomong ke mereka gitu, dengan maksudnya umur 18 tahun ya kan, 18 tahun, terus bisa ngomong, berani ngebantah yang tadinya aku nurut gitu, terus kayaknya ini bukan aku gitu. Mereka bilang, nanti kalau kamu meninggal siapa yang doain? Terus aku bilang, maksudnya? Aku bilang gitu, iya karena mama kamu meninggal saya udah gak bisa doain, kata nenek. Terus aku bilang, aku jawabnya gini, emang yang meninggal duluan siapa? Aku bilang, ya aku mikirnya ya logika aja lah, kamu lebih tua nenek mama. Aku pikirnya gitu, cuman aku pikir, duh aku dosa gak ya ngomong gitu gitu kan. Terus aku bilang, iya tapi kan kenapa mesti mikirin nanti meninggal, aku bilang. Terus ya emang begitu, nanti mama gak ada yang doain, kamu yang doain siapa? Terus aku bilang, ya nggak usah pikirin aku nanti, aku bilang. Tapi menurut aku ini tuh udah hak aku lah, aku udah besar, aku bisa pilih, aku bilang. Terus mereka bilang, kamu dibayar ya? Ada pertanyaan seperti itu. Iya. Terus aku tanya, sama siapa? Aku bilang gitu, ya sama gereja kan, kamu dibayar buat kamu tetap Kristen. Aku bilang, enggak, aku bilang gitu. Kalau misalnya aku pilih ini karena aku kan udah jalanin dua-duanya, ya aku tahu yang mana yang benar. Aku bilang, aku mau milih yang sekarang. Terus mereka bilang, sekarang gini deh, kamu pilih rumah di mana, kuliah di mana, kita tanggung kamu sampai nanti gitu. Terserah kamu pilih di mana, boleh. Terus aku cuman balik, aku tanya, kalau aku ikut, aku masuk surga nggak? Aku bilang gitu. Mereka semua diem. Terus ya insya Allah masuk. Aku bilang, aku nggak mau insya Allah. Aku bilang gitu, aku mau yang pasti. Terus dia bilang, iya pasti masuk surga. Kata gitu, yakin? Aku bilang gitu, iya. Terus aku tanya, kamu masuk surga nggak nanti? Aku bilang gitu ke nenekku sama kakaknya mama. Ya insya Allah masuk. Ya doanya gitu. Ya kamu aja nggak yakin, gimana kamu nyuruh aku? Aku bilang, aku nggak mau, karena aku yang sekarang aku pasti masuk surga. Makin dibilang, kalau kamu nggak mau, kamu kita coret dari keluarga. Terus aku bilang, emang begitu? Aku bilang. Terus aku bilang, aku akhirnya bilang, Nyonya terserah Nyonya, aku bilang. Tapi Nyonya boleh benci aku gara-gara ini, tapi aku tetap hormatin, sayang Nyonya semua di sini sebagai keluarga. Kalau kalian nggak bisa terima nggak apa-apa, aku bilang gitu. Tapi aku tetap sama pendirian aku sekarang. Aku tuh pindah bukan karena papa, aku bilang gitu, karena emang aku yakin, aku bilang. Terus ya udah akhirnya pulang, ternyata mama tahu kalau kita digituin, tapi mama nggak bilang. Terus aku pulang, aku bilang, mama kenapa sih mama nggak bilang kalau kita tuh ternyata disidang gitu. Terus ternyata mama sebelumnya disidang. Jadi mama duluan nih, mama baru duluan. anak-anak. Terus mama dibilang, mama ngomong, kalau anak-anak mau, anak-anak aja kalau mau balik. Kalau saya udah nggak mau, kalau mereka mau saya nggak apa-apa gitu loh. Terus mama nanya, terus kamu jawab apa? Ya aku nggak mau lah, aku bilang. Terus akhirnya oh ya udah. Nah terus memang di situ aku ngerasa memang Roh Kudus yang ngomong, yang bantu aku, karena aku ngerasa banget kok ini aku ngomong gemeteran, terus angin kenceng gitu. Diberikan kekuatan. Iya, diberikan kekuatan ya untuk ngelawan ibu-ibu di depan itu. Dan memang nggak gampang pada saat kita disidang ya kan, tentang iman kita gitu, di antara orang yang sama imannya gitu ya. Iya. Pasti itu kekuatan dari Roh Kudus sih, aku yakin. Iya, dan maksudnya aku kayak, ini aku cuman ponakan.
umur 18 tahun, terus yang lain tuh udah tante-tante sama nenekku kan. Udah senior semua ya. Iya, senior semua, terus aku kayaknya kalau aku salah ngomong ngelawan, gitu-gitu kan. Tapi ya udah aku kayak lancar ngomong, jadi emang Tuhan kasih hikmat. Iya, Tuhan kasih hikmat. Nah, Afia, dalam perjalanan hidup Afia kan sering melihat berkat Tuhan yang nyata dari mulai kuliah, pekerjaan di Bali ya, pindah ke Jakarta sampai bisa ke Eropa dan melalui banyak hal lah dalam hidup Afia. Apa sih momen yang paling Afia rasakan sebagai bukti nyata janji Tuhan buat Afia? Sebenarnya semuanya itu aku bisa lewatin, itu janji Tuhan semuanya menurut aku. Aku kuliah karena saat itu kayak nggak mungkin diterusin, tapi akhirnya Tuhan kasih berkat, gereja bilang mau bantu. Itu D2 kan. Nah, waktu selesai D2, gereja tanya mau diterusin lagi nggak. Terus aku bilang sama mama, "Mah, aku perempuan, adek aja yang kuliah, aku selesai." Karena dia nanti cowok kepala keluarga, aku bilang. Akhirnya aku kerja. Aku kerja di sini berapa bulan. Terus aku kerja ke Bali nih ceritanya. Sebenarnya aku ke Bali nggak kerja. Bilang sama mama itu liburan. Terus karena takut nggak dibolehin atau gimana? Jadi ada temen SMA pindah ke Bali. Oh, oke. Terus dia bilang, "Ayo main ke rumah gue," gitu. Terus akhirnya aku ya udah, nah sampai sana aku betah gitu kan. Terus akhirnya cari kerja lah. Nah, pekerjaan ini mungkin memang Tuhan udah tuntun gitu ya. Jadi ada satu tempat itu buka ya kan. Terus aku nih sebelumnya kerjanya backgroundnya lebih ke accounting gitu loh. Aku lebih suka di back office ya. Back office. Terus habis itu teman aku bilang, "Ada mau ngelamar kerja nggak?" gitu. Ini ada nih, tapi cuman butuh waitress atau pastry. Dua-duanya aku nggak bisa nih. Iya. Nah akhirnya aku bilang, aku ngomong sama yang ownernya kan, "Aku mau pastry tapi aku nggak bisa." gitu. Terus mereka bilang nggak apa-apa karena di sini nanti semua diajarin. Gitu. Nah, akhirnya aku mulai kerja di sana dan kebetulan guru-gurunya itu dari Italia semuanya datang. Wow. Nah, di situ akhirnya aku kayak punya mimpi gitu. Punya mimpi, Tuhan, aku pengen deh sekali-sekali ke luar negeri gitulah ya. Karena kok kayaknya mereka hebat gitulah. Terus Tuhan pimpin dari situ kerja. Nah, cuman waktu pertama kali aku kerja, aku langsung bilang sama Tuhan, maksudnya aku tahu ya gimana keadaan keluarga aku gitu kan. Aku mau jadi berkat buat keluarga, aku mau tanggung semuanya gitu. Terus aku kerja di Bali 2 tahun, dia pindah Jakarta. Yang di Bali ini ngajakin ke Jakarta. Pindah. Aku bilang ya udah deh aku pindah gitu. Waktu aku pindah ke Jakarta, aku kerja 3 tahun, terus aku bisa beli rumah. Wow. Nah jadi itu juga karena kan waktu itu waktu di sidang itu aku ditawarin rumah kan. Ditawarin kuliah, ya kan? Rumah. Iya. Terus akhirnya Tuhan jawab satu-satu. Tuhan jawab. Iya, Tuhan jawab satu-satu gitu. Kayak oh ya Tuhan kasih yang waktu itu aku tinggalin Tuhan kasih gitu. Dan aku bisa beli itu dan aku pindah juga. Kalau untuk waktu itu saat itu ya cuman mimpi buat pergi ke Eropa doang kan. Sampai aku pindah lagi ditawarin kerja di Solo. Sebenarnya waktu kerja di Solo ini ada momen yang menurut aku juga pertemuan aku sama Tuhan Yesus ya. Nah aku udah pindah di Solo, terus baru 6 bulan pindah di Solo, mama bilang kamu gak mau ngejar mimpi kamu lagi gitu. Terus aku bilang nggak mau kayaknya tuh kayak nggak mungkin gitu loh untuk aku bisa pergi. Terus mama bilang coba aja. Aku ingat itu malam tahun baru 2016. Aku berdoa sama Tuhan aku mau, aku bilang. Aku dari situ tiap hari aku doain, terus aku nabung. Nah rencananya itu aku mau pergi bulan Oktober 2016. Aku nabung karena aku pikir kayaknya kalau aku nabung bisa Oktober nih gitu. Tiba-tiba bulan Maret, aku punya temen di Spanyol, dia bilang, ada temen aku mau buka restoran nih, gitu. Kamu mau nggak dateng? Terus aku bilang, aku ngomong sama ownernya, kata ownernya, tapi harus Juni. Uang aku nggak ada, belum gitu kan? Iya, belum kekumpul. Akhirnya aku ya udahlah, aku apply aja. Aku apply bulan Mei. Itu aku harus interview kan. Nah harus rekening korannya harus udah di print dong.
Aku gajian nih ceritanya. Di bulan itu aku bilang, terus masih kurang kan. Terus aku doa, aku bilang, Tuhan aku mau pergi, aku bilang, tapi aku nggak mau ngutang. Kalau emang ini dari Tuhan, aku nggak tahu ceritanya gimana, pokoknya Tuhan ini. Tiba-tiba malam bos aku nelfon. Yang di Solo ini ya? Yang di Solo, kan aku masih di Solo. Bos aku, Vi, kayaknya aku kurang deh kasih kamu. Wah. Terus aku bilang, enggak, aku bilang gitu, enggak kurang kok. Enggak kurang. Soalnya aku ada yang harus aku kasih ke kamu. So aku bilang, enggak, ini emang udah kok kamu pas gitu. Terus kata dia, enggak, udah pokoknya ini aku kasih, ntar aku dimarahin kalau enggak. Oh. Terus dan kasihnya itu angkanya pas. Wow, yang dibutuhin. Yang dibutuhin. Wow, terus aku langsung, oh ya berarti aku berarti dapat visa. Iya. Aku udah gitu karena Tuhan udah kasih ide gitu. Iya. Terus di situ aku baru belajar iman tuh kayak gitu. Kalau Tuhan kasih ini berarti yang di depan Tuhan kasih gitu. Nah, aku pulang dari Solo, aku pindah kosan. Kosan itu kosan cewek ya, tapi jarang ada yang tempatin, cuman 8 kamar. Minggu pertama aku pindah, ada security yang di depan-depan tuh bilang, kamu nggak pernah digodain Mbak, gitu kan? Hah? Aku bilang enggak kok gitu. Terus kenapa ya? Masa sih, ntar kamu dikenalin gitu. Terus habis itu, minggu berikutnya tuh aku tiap hari itu kan nggak bisa tidur. Dan aku selalu bangun 5:30 pagi udah bangun. Biasanya di kos sebelumnya tuh aku bangun kalau mau kerja, ya kan. Tapi nanti jam 9-an aku kayak ketiduran. Nah pertama kalinya aku pernah udah rapi terus aku ketiduran. Tiba-tiba karena aku masuk kerja jam 2. Jam 2 ada yang bangunin aku. Aku ngerasa dibangunin, tapi nggak ada siapa-siapa di situ. Terus ya udahlah, aku pikir ya udahlah gitu. Nah besokannya aku mimpi, di mimpi aku itu aku lihat badan aku di tempat tidur. Terus kamar aku tuh berantakan. Tapi aku dikunciin dari dalam. Jadi di pintu aku ada koper-koper banyak gitu. Waktu aku mau balik ke badan aku gitu ya, aku lihat di depan aku ada sosok ya hitam, pakai pocong gitu ya kan, matanya merah. Terus habis itu aku dicekek. Waktu aku nggak tahu kan, aku minta tolong kan. Ada satu yang bilang gini, suara itu ngomong gini, panggil Tuhan Yesus sampai dia datang. Gitu. Aku panggil Tuhan Yesus, aku ngelihat di kamar sebelah aku bisa lihat ya kan. Mereka lagi ngobrol, tapi aku panggil ini nggak ada yang datang. Aku bilang Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Sampai akhirnya waktu aku menghadap, karena aku dicekek, terus aku lihat di belakangnya dia ada cahaya putih titik ya kan. Yang tadinya titik, terus akhirnya jadi tangan. Terus dia langsung angkat aku. Dan itu aku bangun. Dan setelah itu emang aku nggak diganggu lagi. Nggak diganggu lagi ya? Nggak diganggu. Jadi aku di situ aku percaya kalau ya memang makhluk itu ada gitu. Tapi bukan berarti itu dia lebih besar dari Tuhan Yesus gitu kan. Amin. Memang setelah itu security masih nanya kan. Aku bilang, aku ceritain terus dia bilang, iya itu orangnya gitu. Oh gitu. Karena biasanya diganggu, terus kau yang udah enggak lagi, aku bilang gitu. Wow, nah dahsyat. Biasanya aku kalau udah kayak gitu tuh aku suka cerita ke orang-orang. Aku ceritain semua teman-teman kerjaku, masa sih Mbak gitu. Nggak tahu, aku seneng aja ya kan. Dan aku ya bersyukur ya, itu juga teladan dari mama papa ya. Papaku dari dulu tuh yang dia dengerin tuh cuma lagu rohani. Jadi kebiasaan gitu ke aku. Jadi kayak pagi tuh dengan lagu rohani, sore juga. Nah aku tuh kalau mau di mana-mana pun aku dengernya itu kan jadinya. Nah kalau waktu aku bilang, oh ya berarti karena mungkin dia nggak suka aku denger-denger kayak gini, jadi akhirnya itu. Ya karena kamu selalu connect dengan Tuhan melalui lagu rohani itu kan kita diingetin terus gitu ya. Gitu. Setelah itu aku bisa pergi lagi ke Eropa ya kan. Dan ya itu memang janji nyata banget buat aku. Setiap langkah ya, menurut aku ya, setiap tahun, setiap musimnya aku tuh ya Tuhan memang ada. Ya Tuhan ada dan selalu digenapin gitu janjinya. Wow, Tuhan. Oh iya gitu. Kesetiaan ya. Iya benar. Itu kuncinya ya mungkin ya bagi Afia ya. Nah tahun 2021 ketika semua sudah siap untuk pernikahan nih, ini kita ngomongin masalah jodoh. Afia waktu itu tahun 2021 udah siap nih untuk menikah, tapi tiba-tiba Afia justru batalin. Kenapa tuh? Boleh cerita? Apa sih yang Tuhan ajarkan lewat
keputusan berat. Itu keputusan berat loh. Iya, benar. Udah siap semuanya, ternyata nggak jadi gitu ya. Mimpi-mimpi udah ada ya, udah panjang. Tapi tiba-tiba hilang semua. Ya, memang perjalanannya agak panjang tuh ya. Jadi aku sama mantan yang ini 4 tahun lah gitu. Terus COVID waktu itu kan. Oke. Terus ini orang luar. Orang luar. Nah kebetulan kita udah ikut kelas persiapan di diaspora juga nih, udah selesai. Oh, udah selesai juga ya? Udah. Kalau nggak salah itu bareng sama si Adan. Oh, oke. Jadi yang waktu masa aku barengan itu mereka udah nikah semua ya kira. Jadi yang ikut konseling udah pada nikah. Terus biasalah mungkin kalau orang mau nikah ada kayak ini bener nggak ya gitu, ya kan? Pertanyaan-pertanyaan itulah ya gitu. 2 bulan sebelumnya timbul pertanyaan itu. Aku udah puasa, terus kok makin kesini makin takut ya, gitu. Sebulan sebelumnya tuh aku dikasih tiap hari tuh Kak, setiap aku habis doa itu gelap, kayak buta gitu, kayak nggak ada masa depan. Akhirnya doanya aku ganti. Aku bilang yang tadinya Tuhan lancarin ini gitu. Akhirnya aku bilang, Tuhan kalau emang dia bukan dari Tuhan, kasih aku tanda. Dan aku biasanya memang selalu minta tanda sama Tuhan. Kasih aku tanda. Terus aku bilang ini, kalau emang dia bukan dari Tuhan, buat dia selingkuh. Karena lucu juga ya doanya. Karena kan harusnya Tuhan jaga, jangan sampai dia selingkuh. Ini malu. Iya, karena aku gini. Buat aku kalau itu udah nggak bisa, nggak bisa gitu. Jadi dan aku kadang tuh mungkin agak keras kepala kan. Jadi minta Tuhan jedotin aku kadang gitu. Jadi Tuhan kalau memang bukan dia dari Tuhan, buat dia selingkuh. Karena ini LDR ya? Iya. Karena COVID ya? Iya, karena COVID. Terus akhirnya satu kali aku ada kerjaan banyak, kita ada debat lah gitu. Aku putusin untuk nggak ngomong. Terus akhirnya udah setelah pas ngomong, aku berdoa lagi. Aku bilang, Tuhan aku mau cari tahu boleh nggak ya, gitu. Aku minta ampun dulu sebelumnya nih kalau aku harus cari tahu gitu. Tapi kok perasaan aku nggak enak gitu. Terus, nah kebetulan dia tinggal sama ada satu temennya. Aku tanya lah sama dia dan bener selingkuh. Terus kamu malah seneng gitu? Enggak Kak, kalau ya? lagi bener ada itu, aku langsung ini, Tuhan ini bener nggak ya? Malah jadi ragu. Iya gitu kan, masih kayak gitu. Terus akhirnya aku tanya orangnya dan nggak ngaku. Pastilah. Ya pastilah nggak ngaku ya kan. Cuman dari nggak ngaku itu karena jawabannya berubah-berubah, aku makin yakin itu bukan. Satu malam aku doa, aku bilang Tuhan ini bener nggak ya, gitu. Dan itu di doa aku cuman kayak nggak ngomong gitu Kak, tapi kayak kita memang ngobrol gitu ya kan. Tuhan ini bener nggak ya? Terus Tuhan bilang, kamu yang minta, aku kasih tahu, gitu. Terus aku sampai, emang bener gitu kan? Maksudnya ini aku dijadi semuanya nih gitu kan? Udah beres. Iya nih. Terus Tuhan bilang, ya karena kamu minta aku kasih. Kalau kamu mau terusin, nggak apa-apa. Pilihan. Iya, itu balik lagi semua ke kamu. Iya. Tuhan bilang kalau kamu mau terusin nggak apa-apa. Tapi emang kamu bisa, kamu nggak capek, gitu. Terus akhirnya Tuhan bilang ini, kalaupun dia berubah, itu bukan waktunya kamu, itu waktunya aku, gitu. Jadi kamu nggak tahu kapan. Terus Tuhan bilang, kalau kamu mau yang dari aku, ada, gitu. Itu aku nangis Kak langsung. Aduh, ya kan nangis. Aja merinding dengernya. Aku langsung bilang, Tuhan aku mau. Aku bilang, ya walaupun ya aku nggak tahu itu siapa atau gimana, tapi aku percaya. Aku bilang, malam itu rasanya ada satu beban yang aku ditarik. Itu emang beneran berasa. Aku ngerasa diangkat. Terus aku tidur dan besoknya nggak ada rasa sama sekali. Nyesel enggak, nangis enggak. Pokoknya akhirnya aku bilang sama mama, terus kata mama bilang, ya udah, gitu. Mama bilang nggak apa-apa. Aku belum bilang sama gereja karena waktu itu harusnya udah diumumin juga di gereja kan. Aku bilang sama orang tuanya, aku minta maaf semuanya, aku nggak bisa gitu. Ya mereka punya pembenaran kan. Aku bilang ya apapun, aku di sini cuma mau minta maaf. Ya udah, akhirnya aku cancel. Udah. Nggak jadi ya. Nggak jadi. Pernikahan itu. Iya, ya. Nggak jadi. Wow, tapi
Afia hebat, punya keputusan dan punya komitmen gitu ya terhadap pernikahan satu untuk seumur hidup gitu kan. Iya, iya. Dan lebih baik seperti itu ya daripada dalam pernikahan. Iya, di malah, tengah jalan. Jadi banyak masalah ya. Iya. Wow, tapi tadi jawabannya luar biasa banget. Tuhan bilang, kalau kamu mau silakan aja, kalau kamu kuat. Iya gitu. Ya, dari Roh Kudus ingetin Iya seperti gitu. itu ya. Jadi Tuhan bilangnya kayak, aku gak bakalan tinggalin kamu walaupun Iya, sama iya, dia. iya. Tapi kamu bisa Iya. gitu. Aku langsung mikir, iya juga ya Dahsyat gitu. Nih, ini luar biasa banget kesaksiannya, bisa jadi berkat banget bagi yang mendengarkan ya. Saat ini sedang mungkin ragu-ragu nih. Iya. Sudah menjalani tapi kok ragu gitu ya. Ya walaupun udah ikut konseling pernikahan nggak masalah untuk cancel, bukan berarti harus malu gitu Iya, ya. Afia benar. luar biasa. Nah, Afia tahun 2022 pekerjaan Afia itu ditutup. Lalu Afia pernah mengalami peristiwa di Jerman tuh ditahan imigrasi selama 4 hari ya, bener nggak sih? Ya bener. Gimana tuh ceritanya? Nah itu sebenarnya kan harusnya aku nikah tuh 2021 akhir. Iya. Terus aku doa sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan aku udah punya visa nih. Oh iya ya, untuk ini Iya ya. kan, nikah untuk ya. pergi kan. Gitu. Untuk pergi. Ini aku mau kemanain gitu. Terus ada teman gue di Belanda bilang, sini aja Vi, just tip gitu. Akhirnya Oke. aku mulailah gitu. Terus aku bilang sama mama, dan kebetulan 2022 pas banget tempat aku tutup karena COVID kan. Iya ya. Terus aku bilang, mah aku just tip aja ya gitu. Ya udah kira boleh. Berapa kali just tip, itu juga namanya pengalaman baru kan. Satu kali sebelum aku ditahan itu, aku pergi terus bawa branded nih Kak ceritanya. Ya kan. Nggak tahu nih pulangnya gimana nih. Maksudnya ntar ditahan lagi nih ya kan sama cukai gitu. Terus habis itu waktu aku bawa, Roh Kudus tuh bilang sama aku gini, kamu pisahin tasnya yang branded, kamu pisahin dijadiin satu. Nanti kamu ketemu orang di airport. Kak itu aku nggak tahu ketemu siapa. Biasanya aku pulang itu dari Belanda ya pulangnya lewat Belanda. Kali itu Jerman pulangnya. Ya. Pulanglah aku lewat Jerman. Terus Tuhan ini mau nitip sama siapa tasnya gitu kan. Namanya di bandara ngeliat orang banyak, ada yang kopernya sama aku. Oh. Terus ya aku pikir ya memang ya koper mah siapa juga punya ya. Udah jalan terus Tuhan ini siapa ya? Terus Tuhan bilang itu orangnya. Gitu. Cuman kan aku itu siapa gitu kan. Ternyata dia satu pesawat. Oh, oke. Dia satu pesawat ngobrol awalnya dia ternyata rumahnya di Depok dekat rumahku. Terus aku bilang ini kok kayaknya jalannya sama banget gitu. Akhirnya dia mau ditolongin dah. Nah setelah itu aku balik ceritanya. Jadi Balik lagi nih ya. balik just lagi tip berikutnya. just tip ya? berikutnya. Nah aku tuh nggak tahu Kak kalau aturan di sana itu izin tinggal tuh misalnya kita dapet izin tinggal 3 bulan. Tapi cuman bisa dipakai dalam waktu 6 bulan. Oh, Pokoknya begitu. iya, Jadi iya. aku dulu berpikirnya, kita misalnya dapat visa nih, terus kita pulang ke Indonesia, terus visanya bisa lagi renew. lah, Iya, jadi nambah lagi Iya, gitu. Ternyata enggak. Harus urus lagi. Enggak urus. Oh. Tapi ada jangka misalnya kayak, oh ini waktu kamu cuma bisa tinggal Sampai sekian sini. nih gitu. Oh, Iya, sampai kamu ini. lewat Jadi sini. pokoknya dalam 6 bulan itu cuma bisa 90 hari. Oh, Nah, kalau misalnya udah di bulan ke-7 dilihat nih berkurang Kalau berapa. kamu bolak-balik kan Iya, ya? iya, kalau bolak-balik kan. Iya, iya. Sampai di sana tiba-tiba dia bilang, ini kamu kemarin nggak bisa katanya. Hah? Aku bilang, aku mau ke Belanda. Kebetulan memang transitnya di Jerman. Iya. Ya nggak bisa, kamu nggak bisa masuk karena visa kamu habis. Terus aku bilang, terus aku gimana? Ya nggak boleh, kalau mau kamu pulang. Nggak mau. Maksudnya aku akhirnya coba bilang pengertian aku seperti ini, tapi mereka nggak percaya. Mereka tuh takut aku kemana-mana gitu ya. Iya. Paspor aku ditahan dan sampai 4 hari aku di sana dicek tiap hari ya kan. Sampai itu aku di Munich, terus sampai orang semua airport tuh bilang, kamu udah terkenal loh di sini. Terus aku bilang, iya tapi aku nggak ngapa-ngapain, aku bilang gitu. Terus tapi di situ aku ngerasa mungkin kalau aku nggak ada Tuhan aku gila kali Kak. Maksudnya Karena di dalam situ aja ya. iya di dalam nggak situ kemana-mana ya. Iya cewek bener. nggak tahu apa-apaan. Iya. Dan aku sempet bilang teman aku mau jamin aku gimana, kasihlah aku pengacara yang bisa bahasa Indonesia bahasa Inggris atau ini buat ngomong sama kalian karena mereka kadang ngasih surat pakai bahasa Jerman kan aku nggak tahu ya kan. Nah terus sampai akhirnya mereka bilang ya udah kamu ternyata bukan kriminal.
ada satu orang yang bilang, petugas itu bilang, aku ngerti sebenarnya kamu gimana maksudnya, kamu baik, tapi yang lain nggak ngerti, gitu. Jadi ya akhirnya aku ya udahlah gitu. Terus akhirnya aku pulang. Jadi dipulangin lagi ya? Dipulangin, jadi setelah 4 hari aku baru pulang. Cuman 4 hari diperiksa dulu ya? Iya diperiksa, cuman itu semua kayak mama, kayak adekku juga bilang, aku mau nolongin bingung gitu. Karena kamu udah di beda negara, terus kamu gimana? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Sampai temenku nelfon gitu ya gini, katanya ditahan, maksudnya ditahan tuh di stop ya. Kok kamu ketawa-ketawa gitu, nggak ada sedih-sedihnya. Aku bilang aku mau ngapain. Jadi kayak aku di situ juga belajar gimana kita menghadapi masalah, tapi jangan fokus di masalahnya gitu. Jadi ya memang serahin sama Tuhan. Iya, serahin sama Tuhan gitu. Mau kayak gimana udah seneng aja lah, Tuhan jagain gitu lah gitu. Jadi saat-saat itu ada komunikasi intens dengan Tuhan juga ya, nggak ngapa-ngapain kan? Iya, mau gimana lagi ya kan. Jadi ya kayak dengerin lagu rohani, terus duduk sendiri, yang ngobrol kayak, kadang aku suka kayak ngobrol gini nih, kayak ngomong Tuhan baca kok firman gini, juga. iya gitu kan. Nih Tuhan gimana ya, ini sampai kapan gitu-gitulah gitu. Oh, pengalaman luar biasa banget ya itu ya. Dan nggak bisa hilang tuh, nggak bisa lupa Nggak bisa. maksudnya. Nah, Afia, bagaimana Roh Kudus menguatkan Afia dalam masa-masa tidak bekerja? Tadi kan ngomong ya, karena nggak bekerja, makanya just tip tadi ya. Nah, sampai bisa melihat kembali jejak kesetiaan Tuhan di masa lalu. Bahkan sebenarnya Afia tuh sempat burn out juga ya, menghadapi hal ini ya. Karena belum dapat pekerjaannya, fase paling berat ya dalam kehidupan Afia pasti. Gimana tuh? Ya karena pertama kan aku ngerasa kayak aku tulang punggung gitu ya, ya kan. Terus aku biasa kerja. Tiba-tiba memang ini balik lagi sih mungkin kesalahan aku ya. Jadi 2022 yang aku just tip, ada kesalahan aku mungkin nggak dengar Tuhan ya, nggak pakai hikmat. Jadi aku salah dalam mengatur finansial. Terus 2023 awal itu aku hitungannya kayak kebobolan gitu loh Kak. Itu aku harus bayar tuh banyak banget, nggak tahu bayarnya dari mana, sedangkan aku nggak kerja. Aku bilang sama mama, sampai mama bilang, "Nak, ada mama gitu, kita bareng-bareng gitu kan." Terus di situ mama mulai, ayo Mas Bah, mau mama bareng gitu. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, saya aku pasti burn out ya. Setiap hari aku cuman, Tuhan kuatin aku, Tuhan ini jalannya gimana, ini jalannya, sampai akhirnya aku bilang, Tuhan terserah Tuhan gitu. Terus akhirnya aku mau mulai mesbah bareng sama mama, mesbah kita tiap hari. Di situ mama bilang, satu sisi mama sedih ngelihat kamu gini, tapi sisi lain mama seneng, doa mama dijawab. Ada gitu. waktu ya? Iya gitu, akhirnya mama bisa mesbah bareng sama kamu, katanya gitu. Untuk mesbah bareng. Iya katanya gitu. Kalau enggak kan sibuk dengan pekerjaan. Gitu. Mungkin emang ini caranya Tuhan buat jawab itu ya gitu. Terus akhirnya aku mikir gini, mungkin di kesusahan kita ya, di kesengsaraan kita, tapi ada jawaban dari dua orang lain gitu ya kan. Ada alasan di setiap persoalan. Iya gitu. Mungkin menurut kita berat ya, tapi ternyata itu jawaban buat orang lain gitu. Akhirnya maksudnya aku mikir, ya masalah gue aja bisa jadi berkat. Mikirnya gitu. Terus akhirnya aku mulai, terus aku komit sama Tuhan, aku mau mulai lagi deket sama Tuhan, mau baca firman, mulai baca firman gitu. Nggak ada kerjaan, tetap nggak ada kerjaan, tetap ya kan tuh berbulan-bulan aku nggak ada kerjaan. Aku bilang gini, Tuhan, gue kerja apa ya umur segini, gitu kan? Aku masih layak nggak ya, gitu. Terus akhirnya Tuhan kasih kerjaan. Aku bilang nggak apa-apa deh, aku nggak harus pakai ada pangkat gitu loh, nggak apa-apa, aku apa aja yang penting aku kerja. Dikasih Tuhan tempat pekerjaan yang bagus sebenarnya, bagus. Aku pikir udah selesai permasalahan itu ya. Ternyata enggak. Ternyata di dalam pekerjaan itu Tuhan uji lagi. Aku pikir awalnya Tuhan uji, iyalah mungkin kemarin-kemarin aku nggak kerja nih, ngetes pekerjaan gitu loh. Pemikiran aku gitu ya. Tapi Tuhan uji kerendahan hati, kesabaran pelayanan aku gitu ke teman kerja. Sampai akhirnya aku keluar lagi kan. Aku keluar, aku ngerasa kayak gini, Tuhan kirain tuh kemarin udah loh. Udah jawaban dari doa ya? Iya gitu. Kok ternyata aku nggak kuat ya gitu. Tapi apa emang ini jalannya gitu kan. Nah, terus akhirnya setelah aku keluar, nah temen aku
ngasih tahu lah, mereka kan juga kerja di kapal. Terus aku pikir, oh ya emang apa ini ya Tuhan gitu. Jadi dari dulu aku tuh nggak pernah mau kerja di kapal, Kak. Ya menurut aku, aduh udah kerja capek, jauh gitu betul. Kan. Nah yang kerja di kapal ini adalah kapal sungai, bukan kapal pesiar yang besar itu. Kapal sungai itu maksudnya? Jadi di Eropa ada kapal yang di sungai aja, jadi dia melintas dari kota ke kota, cuman dia lewat sungai ya kan. Okay. Jadi kalau kapal pesiar kan laut beda, ya beda. Nah jadi lebih kecil, jadi aku pikir oh ya kayak aku bisa nih gitu. Aku cobalah apply, cuman mungkin saat itu aku rasa aku ngatur Tuhan. Oh ya Tuhan bisa nih, aku apply, nanti kan berangkatnya tahun depan. Nah, habis itu sebelum aku ini dapat kerjaan nih gitu. Kesannya jadi aku ngatur Tuhan kan, ya kan. Tapi bener dijawab. Jadi setelah itu aku habis apply, aku dapat kerjaan. Terus aku bilang wah pas banget dong gitu kan. Karena belum mulai di kapal. Belum mulai di kapal gitu. Betul. Aku dapat kerjaan di hotel. Habis itu aku ngejalanin ini, aku apply visa, jadi tetap jalanin dua-duanya. Lucunya lagi biasanya di hotel itu kontraknya 1 tahun. Entah kenapa aku dibuat 6 bulan. Jadi aku bilang wah pas banget nih Tuhan. Nih selesai kontrak gue berangkat gitu kan. Nah ternyata sebelum mau ini selesai kontrak, sebulan sebelumnya ditanya ini mau nerusin nggak? Gitu dari kan. Hotel ini dari hotel ya kan. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan ini gimana ya? Aku kan mau di kapal gitu kan. Terus akhirnya aku bilang ke, maksudnya ya udahlah jujur sama hotel. Hotel bilang kalau kamu mau kita terusinnya panjang, lebih panjang kontraknya. Iya kontraknya. Tapi kalau misalnya kayak gitu jangan keluar lah gitu. Mereka mencoba untuk aku nggak keluar lah. Akhirnya nego-nego, akhirnya ya udah kamu 3 bulan di sini ya, sambil kita coba cari yang lain. Oke, aku bilang. Di satu sisi aku gini, Tuhan gimana kalau aku berangkat gitu. Aku udah worry-nya ke sana. Mungkin kayak lu kebanyakan mikir gitu ya kan. Kayak gitu ya kan. Ternyata Desember visaku keluar. Terus aku doa ya Kak sebelum visa itu keluar. Karena biasanya harusnya aku visanya keluar Oktober. Entah kenapa Desember baru keluar. Mundur berarti Mundur. Aku doa Tuhan apapun isinya aku serahin sama Tuhan. Pas diterima ditolak. Wah. Setelah pas lihat, aku sih serahin Tuhan, tapi yang bener gitu. Tuhan masa sih? Aku bingung nggak tahu harus ngapain. Tapi tuh di situ Roh Kudus bilang sama aku gini, negara itu banyak, gitu. Kamu nggak harus ke Eropa aja gitu. Tahun depan kamu ke US. Aku cuman, oh iya mungkin ya Tuhan, gitu ya, karena kalau misalnya aku balik lagi, kalau aku lihat kekuatan aku, terbatas, dompet aku ya kan, terus pekerjaan yang aku sekarang kayak nggak mungkin deh gitu. Jadi aku yalah Tuhan, aku langsung hubungin mama, adik, sama ada teman komselku kan, aku telepon, aku ngomong sama dia, kayak Tuhan bilang aku ke US di tahun depan gitu. Temen aku bilang ini, kalau enggak kamu ke Aussie dulu aja, jadi kita ngobrol aja nih gitu kan. Masa sih enggak deh kayaknya, aku bilang, tapi kayaknya ke US deh, aku bilang tetap gitu. Walaupun dalam hati gimana ceritanya gitu kan, tapi udahlah. Akhirnya aku masih tetap tuh jalanin kerjaan itu. Ternyata waktu visa aku ditolak, aku bisa aju banding ke embassy. Aku aju banding, nggak ada jawaban. Aku doa lagi sama Tuhan, Tuhan kalau emang Tuhan nggak mau aku pergi keluar, aku tetap di sini, kasih aku tanda, aku bilang. Mungkin si atasan aku bilang nawarin lagi lah gitu. Perpanjang lagi gitu. Tapi aku maunya dia yang nawarin. Jangan aku yang minta. Gitu. Gengsi ya. Aku tuh pikirannya gitu ya. Tapi jangan aku yang minta gitu. Sampai akhirnya aku yang nawarin. Sebulan sebelumnya. Pak aku ternyata begini, aku cerita. Kalau Bapak mau, aku mau kok diperpanjang lagi. Karena kan memang penggantinya belum kelihatan nih. Ada. Terus dia bilang, nanti deh saya tanya dulu ke GM katanya. Terus aku bilang, aku doa puasa, aku bilang ini, Tuhan kalau Tuhan kasihin aku perpanjang, aku nggak pikirin lagi tuh di kapal. Aku di hotel aja, berarti ini dari Tuhan. Ternyata jawabannya enggak. Oh, nggak diperpanjang lagi. Posisinya dua-duanya jadinya nggak ada nih, hilang ya. Iya, dan itu aku yang bulan pertama masih nggak apa-apa ya Kak. Terus bulan kedua
ini beneran nih gitu, yang akhirnya begitu gitu. Bilang ini beneran nih Tuhan, akhirnya aku nganggur lagi. Gitu. Terus tapi di situ aku ngerti itu memang caranya Tuhan buat proses aku. Di situ aku juga merasa mau burn out ya kan. Di titik tuh aku bilang ini, Tuhan aku malu loh. Masa anak Tuhan nganggur? Gitu kan. Terus ini aku gimana? Aku bilang gitu. Aku percaya sih ini Tuhan juga nggak mau lihat aku nganggur. Gitu. Terus tiap hari aku berdoa sampai aku nggak tahu harus gimana. Akhirnya aku bilang sama Tuhan, Tuhan kalau emang Tuhan mau aku nganggur supaya aku deket sama Tuhan, aku mau. Aku bilang, buat apapun yang Tuhan mau buat aku. Aku bilang gitu, Tuhan walaupun biarin aku sekarang, tapi aku tahu ada hal besar yang Tuhan mau bikin. Aku bilang gitu. Satu sisi itu tuh mungkin orang yang nggak ngerti ya Kak. Lu nggak kerja, nggak nyari kerjaan gitu. Mamaku sama adikku juga bilang, kenapa kemarin nggak keluar sih gitu-gitu loh. Aku cuma bilang, Tuhan mereka nggak tahu dan emang ini tuh Tuhan yang mau. Aku bilang gitu, walaupun kayaknya masa sih Tuhan mau orang nganggur gitu kan. Tapi kan aku percaya ini prosesnya Tuhan, aku bilang. Jadi sempat aku juga bilang sama Mama, aku ceritain sama Mama, aku bilang, ya ini emang waktunya Tuhan yang Tuhan mau pakai aku di sini, bukan pakai aku nganggur, tapi aku deket ke Dia, aku bilang gitu. Terus akhirnya Mama ngerti. Dan ya Tuhan akhirnya mulai ngasih banyak gitu, ngasih tanda gitu dari situ. Dan Afia sempat bilang di dalam doa nih, sempat ngomong dalam doa, Tuhan aku rela menganggur asalkan Engkau jangan tinggalkan aku. Ya betul. Bener ya? Bener itu Kak, aku ngerasa ya kayak gua nganggur nggak apa-apa gitu. Tapi Tuhan jangan tinggalin aku, karena aku tahu kalau nggak ada Tuhan aku nggak bisa jadi apa-apa gitu. Jadi kayak meskipun aku nganggur, orang nggak ada yang tahu aku nganggur. Gitu. Orang tuh dikira aku kerja, orang pikirnya gitu. Terus bukan itunya yang aku cari, tapi aku tahu karena kalau aku sama Tuhan, sekalipun aku nganggur, aku punya harapan. Gitu di depan aku tahu gitu, nggak mungkin Tuhan buat ini seterusnya gitu. Jadi akhirnya aku tetap cari Tuhan sampai Tuhan, oh ya aku ngerti, oh maksudnya Tuhan ke ini. Semua proses tuh pasti ada maksud Tuhan ya. Betul. Membentuk kita jadi lebih sabar ya, lebih peka, punya hubungan yang lebih intim dengan Tuhan ya, seperti itu. Nah, apa yang terjadi setelah doa? Apa sih yang Tuhan buka, jalan-jalan baru yang Tuhan buka dalam pekerjaan melalui proses yang sekarang ini gitu? Aku keluar tuh bulan Maret ya. Bulan April aku sempet coba apply visa Jerman lagi yang buat di sungai, kapal ya? Aku tuh Kak masih tetap fokus di situ. Aku makanya bilang tadi, kadang-kadang aku keras kepala, itu aku masih, padahal Tuhan udah gak mau gitu ya. Terus aku masih tetap fokus di situ. Gimana caranya supaya aku dapet lagi gitu. Aku apply ceritanya di perusahaan lain, tapi sungai juga. Bulan April aku apply visa lagi, belum dipanggil-panggil. Terus bulan Mei aku apply di perusahaan lain. Mereka nawarinnya nggak di situ. Gimana kalau kamu ke Amerika? Katanya gitu. Kamu nggak usah ini lagi, langsung kita proses gitu. Terus aku bilang, wah kapal gede ya, aku nggak minat. Aku bilang gitu. Terus dia bilang, boleh kok kamu pikir-pikir dulu. Kalau kamu pikir-pikir dulu, kapan kamu siap kamu balik. Gitu. Kita langsung proses. Aku pulang, aku tanya Tuhan, Tuhan apa ini ya? Yang kemarin bilang ke US gitu kan. Aku doa, udah. Terus satu kali Kak aku mimpi. Di masa-masa itu aku mimpi, aku kan gini, Tuhan aku cancel nggak nih visanya gitu. Aku mimpi, aku lagi ngomong gitu sama Tuhan. Aku lihat, nggak tahu itu sosok siapa, tapi kayak nabi-nabi zaman dulu gitu, pakai jubah. Dia nengok ke aku, tapi ada yang ngomong di sebelah aku, tunggu tanggal 3. Dia bilang gitu. Terus aku bilang, tanggal 3 apa? Aku lagi di laptop kan. Terus keluar barcode. Intinya tuh dapat aja gitu. Selesai mimpi, aku mikir sendiri gitu kan. Tuhan artinya apa ya gitu, tunggu tanggal 3 ya apa ya. Akhirnya salah satu dari teman aku cerita masalah yang nawarin di US. Terus dia bilang, Vi kamu apply aja di sini katanya gitu. Kamu nggak mau ya kapal laut gitu. Aku bilang enggak, aku bilang gitu. Tapi kamu apply aja. Kalau kamu dapet, itu balik lagi ke keputusan kamu. Yang penting kamu coba katanya gitu. Terus aku coba deh tuh Kak, aku coba.
Lagi aku coba, aku ada komsel kan, aku tanya di komsel aku bilang gini, aku mimpi ini, aku yakin itu suara Tuhan, tapi apa ya, gitu kan. Mereka bilang, ya udah tunggu tanggal 3 kan udah jelas gitu. Cuman aku masih fokus, oh ya mungkin tanggal 3 aku udah bisa kali ya, gitu kan. Terus udahlah, sampai lewat tanggal 3, ya kan, lewat tanggal 3, ya udah gitu. Interview yang ditawarin itu tanggal 2, lewat tanggal 3, terus interview kedua udah, terus aku sempat pergi dulu, terus balik aku nanya, kok interview ketiga aku belum ya, gitu kan. Aku tanya ke agennya kan, terus oh ya tunggu, aku nekok lagi, aku seneng gitu ya Kak, flashback, ya kan. Aku lihat ternyata tanggal 3 itu aku diterima di sini. Oh. Yang aku nunggu interview ini. Tapi di saat itu aku bilang ini, Tuhan, emang bisa ya aku? Gitu. Aku nggak punya pengalaman, aku nggak ini, nggak itu gitu ya. Dan ini tuh kapal gede banget gitu ya kan. Ketakutan itu ada, tapi tiap minggu itu Tuhan jawab dari khotbah yang aku dengar. Kayak misalnya kalau visi dari Tuhan itu lebih besar. Kalau itu lebih besar, yang kamu alamin lebih besar, berarti itu dari Tuhan. Terus dibilang kalau Tuhan ngomong, dia konfirmasi. Aku ingat aja tanggal 3. Emang saya dia bilang tunggu tanggal 3. Tanggal 3 aku dapat email kalau di sini diterima. Ya? Terus habis itu ini memang lebih besar. Sebelumnya kayak aku nggak mungkin deh gitu ya. Terus dia bilang, siapa yang bilang gitu? Tuhan tuh nggak bilang gitu. Terus aku, oh iya ya gitu. Terus aku apply-nya itu sebenarnya di yang nggak level yang aku dapat sekarang. Terus akhirnya mereka bilang, artinya apa? Levelnya lebih tinggi apa? Di bawah. Oh di bawah. Aku yang apply-nya di bawah. Apply-nya di bawah justru. Iya. Tapi kamu dapatnya malah yang di atasnya. Ya kan biasa aku apply-nya tuh sous chef atau demi. Tapi mereka bilang, enggak kok kamu bisa jadi pastry chef. Gitu. Hah, emang aku apply-nya apa? Aku bilang gitu. Enggak, tapi kamu pastry chef gitu. Oke, aku bilang. Terus aku interview lagi sampai akhirnya aku dapat. Akhirnya di situ aku bilang ini, Tuhan, aku tahu ini punya Tuhan. Gitu. Ini dari Tuhan, pasti ini buat Tuhan. Roh Kudus tuh ingetin tiap hari kita ngobrol, oh ya ini tuh ntar ada aja gitu loh ya jalannya gitu ya kan. Ya sampai sekarang memang masih nunggu. Ini memang punya Tuhan dan akan jadi berkat. Amin, amin, amin. Nah, Afia, dari semua perjalanan panjang ini nih, apa sih yang paling Afia pelajari tentang ketaatan kepada Tuhan? Setelah aku jalanin, aku pikir tuh taat itu kita nyenengin hati Tuhan. Melakukan semua yang Tuhan mau, nyenengin hati Tuhan gitu. Tapi berapa ya, 2 minggu lalu kali aku diingetin sama Tuhan kalau taat itu sebenarnya bukan cuma nyenengin hati Tuhan, tapi sebenarnya karena kita taat, kita tuh jadi tahu cintanya Tuhan. Karena kita tahu cintanya, sebenarnya Tuhan yang pengen kita seneng. Bukan kita yang mau nyenengin hati Tuhan, tapi Tuhan tuh lebih pengen kita seneng gitu loh. Dia nggak mau lihat aku nganggur, dia nggak mau lihat aku punya masalah, semuanya juga dia nggak mau. Anak-anaknya tuh jatuh, atau nggak mau gitu. Cuman kalau kita udah kenal sama dia, kita taat tuh, ya otomatis ya misalnya ya kita punya pasangan atau orang tua maunya kan nyenengin hatinya ya. Manusia aja pasti maunya juga balik nyenengin kan, apalagi Tuhan gitu. Dia udah sebelum kita cinta aja dia udah cinta duluan gitu. Jadi aku ngeliat akhirnya, oh Tuhan yang pengen aku seneng gitu. Dia lebih pengen aku seneng gitu karena akhirnya aku ngeliat setiap tanda yang Tuhan kasih tuh aku pasti nangis ya. Cuman nangisnya tuh beda gitu, nangisnya kayak kok Tuhan baik banget ya gitu. Maksudnya oh ini gitu yang ternyata yang kayak gini-gini yang Tuhan pengen gitu. Ya aku ngerasain akhirnya taat itu tuh seperti itu gitu. Karena Tuhan pengen lihat kita seneng. Hapus dulu nih air mata. Maaf ya. Karena Afia begitu. Aku terlalu sensitif banget. Gak apa-apa. Itu karena cintanya Tuhan tuh nggak bisa diungkapin lewat kata-kata ya. Bener banget. Bisa dilewatin diungkapin lewat air mata gitu cintanya Tuhan. Nah, Afia juga sering sebut nih Tuhan Yesus tuh romantis banget gitu. Jelasin dong apa maksudnya tuh. Ya karena gimana Afia rasain cintanya Tuhan secara pribadi. Yang kayak aku bilang, maksudnya kalau kita udah deket sama Tuhan, dia nggak kelihatan. Tapi dia ada gitu. Dan dia selalu kasih tanda. Buat aku tuh itu.
Kalau kita deket, kita sering ngobrol, kita tahu itu tanda dari Tuhan, kita tahu. Pernah aku kayak contohnya, aduh kok visaku belum jalan ya, kok belum dipanggil. Aku pulang Komsel, aku jalan berdua sama teman aku, lagi jalan nih di HI, kan lampu merah Pullman ke PI kan nyambung tuh ya Kak. Iya. Dari hijau ke hijau. Dia bilang gini ke aku, Kak, tadi hijau kan? Gitu. Iya, ini hijau. Tuhan sesimpel itu. Kalau udah buka satu, dia buka semuanya. Itu menurut aku langsung, iya juga ya gitu ya kan. Yang kayaknya nggak mungkin gitu ya. Maksudnya ya emang Tuhan kasih taunya yang sesimpel-simpel itu. Jadi menurut aku, kok kayak Tuhan romantis ya. Seneng ngasih kejutan buat aku gitu ya gitu. Terus kayak aku sempet visanya dipending kan. Akhirnya udah selesai. Oh ya ini akhirnya dapet gitu kan. Waktu aku tanya, sebelumnya gantung tuh 1 bulan. Ini kok Tuhan kenapa ya kok gantung 1 bulan gitu. Terus pas giliran besokannya aku dikasih tahu, ternyata dia nggak bilang ke aku kalau aku dipindahin. Terus aku lihat tapinya kalau dia minta ke bagian visa, kalau ini anak dia dipindahin nih gitu. Oh ternyata Tuhan biarin gantung supaya aku dipindahin gitu. Kok kayak Tuhan baik banget sih gitu. Yang kayak gitu menurut aku jadi kok romantis banget ya gitu. Luar biasa banget ya, pengalaman bersama Tuhan tuh setiap orang berbeda-beda. Iya tapi betul. Pasti ada sesuatu yang bikin kita tuh terkejut-kejut gitu. Iya benar. Nah Afia, pesan terakhir nih Afia untuk God's lovers yang mungkin saat ini merasa kehilangan arah, terus putus asa, atau merasa ditinggalkan Tuhan. Apa pesan Afia? Buat teman-teman semuanya yang mungkin lagi putus harapan atau nggak ada jalan keluar atau apapun lah masalah yang kalian hadapin. Pertama cari Tuhan. Semua orang tuh punya masalah gitu. Dan gak ada yang sempurna. Mungkin menurut kamu masalah kamu lebih berat ya. Tapi seberat apapun Tuhan punya cara buat balikin itu semuanya gitu. Dan sebenarnya waktu kita balik ke Tuhan, mungkin masalahnya belum selesai. Masalahku juga belum selesai kok gitu. Cuman buat Tuhan itu kasih jawaban itu 1 detik. Cuman jentikin tangan udah jadi. Tapi dia mau lihat hati dulu. Karena dia mau bukan cuman kamu yang dijawab, tapi orang lain juga dijawab. Pertama cari Tuhan, kenalin bukan kamu cinta, tapi kenalin dia cinta sama kamu. Yang kedua, cari komunitas yang memang di dalam Tuhan. Karena itu penting banget, ini pengalaman aku ya. Apalagi di zaman yang seperti ini, itu penting banget untuk kamu punya komunitas, komsel atau apapun itu, komunitas yang memang punya satu visi, satu tujuan, ya memang satu pegangan ya, pedoman dari based on Bible ya kan. Itu penting karena dari situ kamu juga bisa lihat, oh ya ternyata bukan aku doang. Kalau Tuhan bisa jawab dia, Tuhan bisa jawab aku. Karena Tuhannya sama gitu. Jadi kenalin Tuhan, kenalin cintanya, harus punya komunitas yang memang di dalam Tuhan, karena itu yang akan bantu kamu jalan di setiap proses. Mereka yang Tuhan pakai buat support kamu ngejalanin itu semuanya. Luar biasa, thank you Afia. Sama-sama Pak, terima kasih. Kesaksian yang sangat luar biasa dan sambil menunggu proses ini berangkat ke Amerika ya. Saya percaya banyak hal yang bisa dilakukan Afia untuk jadi berkat. Amin. Amin. Nah, Afia juga nih baker yang luar biasa. Jadi mungkin siapa yang mau bisa pesan ke Afia sambil menunggu Afia tetap produktif gitu kan. Nah, baik. Terima kasih Afia Sama-sama, untuk Kak. waktunya. Terima kasih Tuhan juga. pasti tambah-tambahkan berkat Amin. dalam kehidupan. Dan Amin. salam buat mama dan adik ya. Iya, sama-sama. Luar Terima biasa. kasih. God's lovers, kita baru saja mendengar sebuah kesaksian yang sungguh luar biasa dari Afia. Dari masa kecil yang harus menjalani 2 agama sekaligus, melihat pertobatan mamanya, kehilangan papa, hingga mengalami berkat dan mujizat Tuhan di dalam studi, pekerjaan, bahkan saat menghadapi keputusan besar dalam hidup. Kisah ini mengingatkan kita bahwa perjalanan iman tidak selalu lurus dan mudah. Kadang ada luka, kehilangan, bahkan kebingungan. Tetapi di balik semuanya, kasih Tuhan tetap nyata, menyertai, dan menuntun kita menemukan identitas sejati sebagai anak-anaknya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, kesaksian Ibu ini, sekalipun awalnya dia pernah waktu masih kecil dia sering ke masjid, terima ajaran di sana, sering ke gereja terima ajaran menganut 2 agama, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik, punya rencana yang indah buat Ibu ini, dan akhirnya
menjadi percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semoga kesaksian ibu ini dapat bermanfaat bagi kita, menguatkan iman kita, sehingga kita akan semakin percaya sungguh-sungguh, semakin mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena hanya melalui Yesus saja kita dapat diselamatkan. Tanpa Yesus, hidup ini sia-sia, hidup ini akan binasa. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.